161 hadiah. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, kota markas Hongning, Pagoda Jiangnan di kamp pelatihan elit. Fajar, hari cerah. Luo Feng berdiri di balkon dan menghadap ke timur. Beberapa hari yang lalu aku berada di tanah terlantar di benua Australia dan dikejar-kejar Liao. Sekarang aku menunggu di sini sendirian, menunggu panggilan dari kepala sekolah. Luo Feng tersenyum. Setelah Luo Feng kembali bersama penyidik Liu mengatur agar Luo Feng tinggal di kamp pelatihan. Semua siswa lain di kamp pelatihan menjalani petualangan hidup dan mati mereka, jadi Luo Feng adalah satu-satunya siswa resmi yang tersisa di kamp pelatihan. Apa yang harus dilakukan Luo Feng sekarang? Adalah menunggu panggilan kepala sekolah dan menerima hadiahnya yang sangat besar. Dojo of Limits memiliki panen yang sangat mengejutkan kali ini. Bahkan penyidik Liu cukup bersemangat hanya untuk mendapatkan 5%, jadi orang bisa membayangkan betapa banyak kekayaan yang akan diterima Luo Feng. Menuju matahari, Luo Feng melihat ke timur. Saat ini, awan di langit berwarna merah menyala. Meskipun matahari belum menampakkan diri, sinar cahaya yang bersinar melalui awan-awan begitu indah dan menyentuh hati. Kupikir aku bisa tinggal di sini hingga 2 atau 3 tahun, atau mungkin lebih lama lagi. Luo Feng bersandar di pagar balkon sambil mendesah, sepertinya, aku akan pergi. Malam, seorang pria dan wanita berpakaian hitam dengan cepat tiba di pelataran pagoda Jiangnan. Ketuk, ketuk, ketuk. Mereka mengetuk. Siapa itu? Luo Feng keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Pria dan wanita berpakaian hitam di luar tampak berusia sekitar 30 tahun. Kedua mata mereka penuh dengan kehidupan, dan wanita yang agak pendek dengan rambut berlapis tersenyum. Siswa Luo Feng, kepala sekolah telah memanggil. Silakan ikuti kami. Pria di samping itu memandang ke arah pemuda di depannya dengan rasa ingin tahu. Panggilan pribadi dari kepala sekolah cukup langka. Kepala sekolah, Luo Feng gembira. Begitu cepat, dia baru saja kembali selama sehari dan kepala sekolah sudah ingin menemuinya. Sepertinya sudah waktunya untuk menerima hadiahnya. Baiklah, ayo pergi. Luo Feng mengangguk dan mengikuti keduanya. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk utama kamp pelatihan elit saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya. Sebuah limusin hitam dan elegan dengan panjang lebih dari 6 meter terparkir di sana. Seorang wanita berpakaian hitam maju dan membuka pintu mobil. Siswa Luo Feng, silakan naik. Luo Feng masuk ke dalam mobil. Interior mobil itu seluas pesawat ulang-alik, sangat elegan dan nyaman. Mobil itu bergerak perlahan. Orang-orang di dalam mobil hampir tidak merasakan guncangan apapun. Pria berseragam hitam duduk di samping tempat pengemudi sementara wanita berseragam hitam duduk di sebelah Luo Feng. 20 menit kemudian. Mobil itu berhenti. Siswa Luo Feng, kita sudah sampai di markas. Wanita berseragam hitam itu tersenyum. Luo Feng turun dari mobil dan tidak dapat menahan napas saat melihat bangunan di depannya. Astaga, di depannya ada sebuah bangunan raksasa mirip pesawat luar angkasa yang panjangnya setidaknya 10.000 meter. Tingginya sekitar 100 meter dan ada pintu besar selebar beberapa puluh meter untuk orang masuk. Dan di sekeliling bangunan pesawat luar angkasa raksasa ini ada sejumlah besar pasukan bersenjata. Keamanan di sini jelas ketat. Ini markas besar Dojo of Limits yang sebenarnya. Luo Feng tersentak saat melihat pesawat luar angkasa di depannya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat markas besar Dojo of Limits dan tidak ada foto yang relevan di internet. Cahaya biru melesat keluar dari pesawat luar angkasa dan mengelilingi Luo Feng. BIP, siswa Luo Feng, silakan masuk. Bunyi suara elektronik. Wanita berseragam hitam di samping Luo Feng berkata, siswa Luo Feng, hanya petinggi dengan wewenang besar yang diizinkan masuk. Jika Anda tidak memiliki izin, Anda akan dibunuh oleh sistem pertahanan. Siswa Luo Feng, Anda harus bergegas dan masuk. Luo Feng mengangguk sambil berjalan mendekat. Pintu besar ke pesawat luar angkasa yang panjangnya beberapa puluh meter itu berwarna putih keperakan. Kenapa aku merasa struktur seperti pesawat luar angkasa ini adalah pesawat luar angkasa yang sebenarnya? Pikir Luo Feng dalam hati, tapi pesawat luar angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Aku benar-benar belum pernah mendengar yang seperti ini sebelumnya. Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat melewati pintu dan memasuki bagian dalam markas. Di lorong,
Seorang pria dan wanita yang sama-sama mengenakan jubah biru tersenyum saat mereka menyapa, "Siswa Luo Feng, silakan ikuti kami." Pada dasarnya semua orang di bagian dalam markas mengenakan jubah biru sementara beberapa orang mengenakan jubah merah. Ini adalah tempat istirahat. Siswa Luo Feng, silakan beristirahat di sini untuk saat ini. Kepala akan memanggilmu nanti. Wanita berkulit putih berjubah biru itu tersenyum sambil berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Setelah itu, dia dengan patuh pergi. Sudah ada 2 orang di tempat istirahat. Saya menyapa penyidik Liu. Luo Feng sedikit membungkuk, "Tuan Gunung Es." "Haha, Luo Feng, duduklah." Penyidik Liu tersenyum. Pengawal kerajaan Gunung Es melirik Luo Feng. Dia dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Kepala telah kembali dari pulau berkabut dan segera memanggil kita bertiga. Mungkin tentang pembagian keuntungan dari pulau berkabut? Penyidik Liu tersenyum, "Luo Feng, sepertinya hadiahmu kali ini tidak akan sedikit." Dalam hal imbalan, penyidik Liu mungkin tidak akan mendapat imbalan sebanyak Luo Feng. "Beruntung, aku kebetulan menemukan pulau berkabut itu," kata Luo Feng. "Beruntung juga merupakan bagian dari keterampilan," penyidik Liu tersenyum. Pengawal kerajaan Gunung Es tetap diam di samping. Tiba-tiba, "Gunung Es," kepala memanggil. Terdengar suara dari seorang pria berkulit hitam berjubah merah yang berdiri di luar pintu. Pemanggilan telah dimulai. Roh Luo Feng dan penyelidik Liu bangkit. "Oke." Ice Mountain berdiri. Dia masih mengenakan topeng emasnya saat dia mengikuti pria hitam berjubah merah itu pergi. Ice Mountain pasti akan mendapatkan banyak uang kali ini. Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo Feng. "Luo Feng, hadiahmu kali ini juga tidak akan sedikit." Pada saat itu, kepala itu mungkin akan memberimu kesempatan untuk menukar beberapa harta karun. Sebaiknya kau ambil kesempatan itu dan menukar beberapa harta karun yang kau butuhkan. "Tukar dengan harta karun." Luo Feng membeku. "Ya." Penyelidik Liu mengangguk sambil tersenyum. "Banyak roh alam yang dipanen kali ini. Secara teknis, beberapa roh alam akan diberikan kepadamu. Tapi siapa yang membutuhkan begitu banyak roh alam? Harta karun terbaik adalah yang paling cocok untukmu. Kau dapat menggunakan roh alam untuk menukar beberapa harta karun langka dari kepala itu. Harta karun ini tidak dapat dibeli dengan uang." "Oh." Mata Luo Feng berbinar. "Kau akan tahu saat itu juga." Penyidik Liu tersenyum tipis. "Tapi siapa tahu, apakah pimpinan bersedia mengeluarkan harta karun yang benar-benar berharga itu atau tidak?" Setelah mengatakan itu, penyidik Liu tidak mengatakan sepatah kata pun. Sesaat penyelidik Liu, pimpinan memanggil, itu adalah pria berjubah merah hitam yang sama. "Luo Feng, aku pergi dulu." Penyidik Liu tersenyum tipis sambil mengikuti pria berjubah merah hitam itu pergi. Luo Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa di area istirahat. Luo Feng menunggu dalam diam. 10 menit kemudian, pria berjubah merah hitam itu kembali ke pintu. "Luo Feng," pimpinan memanggil. "Akhirnya giliranku." Luo Feng menarik napas dalam-dalam lalu berdiri. Dia mengikuti pria berjubah merah hitam itu saat berjalan melewati lorong. Tak lama kemudian, dia tiba di luar ruangan yang tenang. Pria berjubah merah hitam itu membungkuk sedikit lalu pergi. "Luo Feng, masuklah." Terdengar suara sedingin es. "Ya, pimpinan." Luo Feng pernah bertemu Hong sebelumnya jadi dia tahu suaranya. Kamar tamu itu kosong dan gelap. Hanya ada 2 bantal di sana. Pria berambut hitam itu duduk bersila di atas bantal sambil menunjuk ke arah bantal di depannya. "Duduk." "Ya." Luo Feng maju dan duduk di atas bantal. Di depan Hong, tekanan tak berbentuk itu menyebabkan seseorang menundukkan kepala tanpa sadar, tidak mampu memunculkan sedikit pun pikiran untuk melawan. Ini mungkin yang dilakukan semut di depan naga legendaris. Saat dihadapkan dengan perbedaan kekuatan, tidak ada yang bisa dilakukan selain menundukkan kepala. Tatapan pria berambut hitam itu ke arah Luo Feng sedikit hangat saat dia berbicara. "Kamu telah memainkan peran besar dalam melaporkan lokasi pulau berkabut itu. Melaporkan informasi itu memberimu 10% dari roh alam. Dan saat memanen, kamu juga memainkan peran, sehingga Anda bisa mendapatkan 5% lagi. Dengan kata lain, kamu bisa mendapatkan total 15%, benar-benar 15%, pikir Luo Feng dalam hati. Ingatlah bahwa pria bertopeng emas itu memanen 92 roh alam secara penuh. Dengan jantung Willow 10.000 tahun milik Luo Feng dan 2 jantung Willow 1.000 tahun,
totalnya ada 95 roh alam, 15% dari jumlah ini jelas merupakan jumlah kekayaan yang luar biasa. Jantung Willow 1000 tahun hanya bisa dihitung sebagai hal yang biasa dalam kelompok itu. Dan jantung Willow 1000 tahun lebih berharga daripada sebagian darah naga. Sangat bisa dibayangkan berapa nilai uang dari 15% itu. Jadi, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Cici, sebuah hologram 3D tiba-tiba muncul di ruang tamu hitam itu. Dalam hologram 3D ini muncul gambar 12 roh alam. Beberapa dari 12 roh alam ini lebih berharga daripada yang lain, tetapi secara total, itu sekitar 15% dari 95 roh alam. Suara pria berambut hitam itu dingin seperti biasa. Ke-12 roh alam ini milikmu, 12. Luo Feng melihat ke arah hologram 3D. Di dalam ke-12 itu ada jantung pohon willow berusia 1000 tahun, yang dikenali Luo Feng. Sedangkan untuk ke-11, dia sebenarnya tidak dapat mengenali satupun. Kamu dapat memeriksa dengan saksama nilai dari ke-12 roh alam ini. Tepat ketika suara pria berambut hitam itu selesai, sejumlah besar kata muncul di samping setiap roh alam, yang menjelaskan kegunaan setiap roh alam. Luo Feng memiliki penglihatan yang sangat bagus, sehingga dia dapat membacanya dengan jelas. Akar gagak hitam berusia 1000 tahun, rebus menjadi 3 kg obat dan minum 100 gram setiap hari. Setelah minum, tingkat kebugaran tubuhmu akan melonjak dan kulitmu akan menjadi sangat kuat. Rumput 100 embun. Tidak peduli jenis cedera atau racun apa, kamu dapat segera pulih setelah mengunyah dan mengonsumsinya. Setiap roh alam memiliki fungsi khusus. Roh alam yang paling tidak masuk akal dari ke-12 roh itu sebenarnya dapat meningkatkan tingkat kebugaran tubuh seseorang 6 hingga 10 kali lipat dengan batas puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Beberapa dari mereka mengejutkan Luo Feng. Namun Luo Feng juga cukup penasaran. Bagaimana kepala suku dapat dengan mudah mengetahui penggunaan dan efek dari setiap jenis roh alam. Dan mereka bahkan memiliki berbagai macam nama. Kepala suku, apakah akar gagak hitam 1000 tahun benar-benar tumbuh selama 1000 tahun? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Bodoh, pria berambut hitam itu tidak dapat menahan senyum sedikit, saya hanya menamai mereka secara acak. Saya orang Tionghoa. Jadi saya hanya memberi mereka nama yang disukai orang Tionghoa. Sudah berapa lama sejak periode Nirwana Agung? Saya bahkan belum hidup selama itu, jadi nama-nama seperti 1000 tahun dan 10.000 tahun hanyalah berlebihan, hanya untuk memberitahu orang-orang betapa menakjubkan efek dari roh-roh alam ini. Luo Feng mengangguk. Roh-roh alam, untuk seseorang sepertimu yang telah mencapai puncak level Dewa Perang tingkat lanjut, bukankah itu efektif? Kata pria berambut hitam itu. Jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan roh alam itu untuk menukar harta yang kamu butuhkan, kesempatan untuk menukar harta karun. Mata Luo Feng berbinar. Sebelumnya, ia menerima peringatan dari penyidik Liu. Di ruangan hitam itu, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Di samping hologram 3D asli yang menampilkan 12 roh alam, muncul hologram 3D yang lebih besar. Ada banyak kategori dalam hologram 3D ini seperti buku petunjuk, jet otomatis, seragam tempur, senjata, obat roh, dan masih banyak lagi. Di bawah setiap kategori terdapat banyak hologram 3D. Semua jenis harta karun bisa membuat orang pusing. Di meja tukar ini ada 62 harta karun berbeda untuk ditukar, kata pria berambut hitam itu. Kategori obat roh. Luo Feng tidak melihat apapun lagi saat ia menatap kategori obat roh. Ia menunduk dan melihat banyak jenis obat roh, sedikitnya 10 jenis berbeda. Masing-masing memiliki efek yang luar biasa. Tidak ada ramuan kehidupan. Yang paling dipedulikan Luo Feng adalah ramuan kehidupan yang bisa membuat saudaranya berdiri lagi. Ramuan kehidupan. Pria berambut hitam, Hong, menatap Luo Feng dengan kaget setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya. Luo Feng, semua barang di meja pertukaran ini akan terjual dengan harga yang sangat tinggi jika dimasukkan ke dalam masyarakat manusia. Banyak negara dan organisasi yang kuat tidak bisa mendapatkan harta karun ini tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Bagaimana ramuan kehidupan bisa masuk ke meja pertukaran ini? Luo Feng membeku. Ramuan kehidupan tidak berhak berada di daftar ini. Kau ingin ramuan kehidupan membuat saudaramu berdiri lagi. Pria berambut hitam itu menunjuk ke-12 roh alam dalam hologram. Apakah kau melihat efek dari rumput 100 embun dalam 12 roh alam yang kau terima?
Selama kau mengunyah dan memakannya, itu bisa menyembuhkan semua jenis luka. Secara alami, saudaramu akan bisa berdiri lagi. Luo Feng melihat dengan saksama. Rumput 100 embun. Tidak peduli luka atau racun apapun, kau bisa segera pulih setelah mengunyah dan memakannya. Oke, mata Luo Feng berbinar. Jangan bilang kau berencana memberikan rumput 100 embun ini kepada saudaramu. Kata pria berambut hitam itu dengan kaget. Ya, Luo Feng mengangguk. Haha, pria berambut hitam itu tertawa. Dia sudah lama tidak tertawa seperti ini, Luo Feng, dari segi nilai, rumput 100 embun ini bernilai 10 kali lipat lebih banyak daripada ramuan kehidupan. Jika kau menggunakan rumput 100 embun ini untuk ditukar dengan ramuan kehidupan dari pemerintah Amerika, mereka mungkin bersedia memberimu 10 ramuan kehidupan sebagai gantinya. Dan kau berpikir untuk menggunakan rumput 100 Dew hanya agar kaki saudaramu tumbuh lagi. Sungguh pemborosan efek rumput 100 Dew, pria berambut hitam itu menggelengkan kepalanya. Rumput 100 embun adalah rumput roh yang sangat berharga. Baja yang bagus harus digunakan di ujung bilah, rumput 100 embun tidak boleh disia-siakan seperti ini. Dalam 1 atau 2 bulan lagi, pemerintah Amerika akan mengadakan lelang untuk ramuan kehidupan. Pada saat itu, ikut saja lelang itu, perintah pria berambut hitam itu, jangan sia-siakan roh alam. Luo Feng berkedip 2 kali. Rumput 100 embun, bernilai 10x lebih banyak daripada ramuan kehidupan. Lihat dengan jelas, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Bip, label harga segera muncul di samping hologram melayang yang menampilkan 12 roh alam. Mereka masing-masing adalah 2 bintang, 2,5 bintang, 3 bintang. Setiap roh alam memiliki harga. Yang terendah adalah 1,5 bintang, dan yang tertinggi adalah 5 bintang. Totalnya, ada 36,5 bintang. Ini adalah, Luo Feng agak bingung. Ini adalah nilai dari roh alam yang kau terima. Wajah pria berambut hitam itu tenang. Di bumi ini, banyak harta yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tidak seorang pun akan dengan bodohnya menjual harta karun untuk beberapa dolar Cina atau Amerika. Itu bodoh. Jika kau ingin menukar, maka tukarkan dengan barang. Luo Feng mengangguk. Memang, dia belum pernah melihat tempat yang menjual hampir semua barang di meja penukaran yang diberikan Hong kepadanya. Dengan kata lain, kau tidak dapat membelinya bahkan jika kau punya uang. Misalnya, tidak ada tempat yang menjual set Dewa Hitam. Bintang adalah unit yang aku tetapkan secara acak, kata pria berambut hitam itu. Luo Feng mengangguk. Nilainya ditentukan oleh konfirmasiku. Lihat lagi, pria berambut hitam itu menunjuk ke samping meja penukaran hologram. Tiba-tiba, harga muncul di samping setiap barang di meja penukaran hologram besar itu, 1 bintang, 1,5 bintang, 3 bintang, 2 bintang, harganya berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka sekitar 2 bintang. Pria berambut hitam itu tersenyum misterius saat melihat Luo Feng, kamu punya 36,5 bintang roh alam. Kamu bisa menukarnya dengan barang apa saja di sini asalkan totalmu tidak melebihi 36,5 bintang. Setelah itu, pria berambut hitam itu tetap diam saat membiarkan Luo Feng memeriksa dengan saksama. Di meja penukaran, Luo Feng melihat kategori jet otomatis sekilas. Jet otomatis tingkat kaisar, 2 bintang. Jet otomatis tingkat semesta, 15 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah, 60 bintang. Tingkat prasejarah sebenarnya semahal itu. Luo Feng berpikir bahwa dia sangat kaya setelah menerima hadiah kali ini, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat setelah melihat jet otomatis tingkat prasejarah. Astaga, harga ini terlalu luar biasa. Tidak heran Hong adalah satu-satunya orang di Dojo of Limits yang memiliki jet otomatis tingkat prasejarah. Saatnya melihat seragam tempur, Luo Feng tidak melihat yang lain. Dia pertama-tama memeriksa seragam tempur, yang terbaik adalah set Dewa Hitam. Set Dewa Hitam 5 bintang. Set Dewa Hitam cukup mahal, pikir Luo Feng dalam hati. Tapi setidaknya harganya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Ketua, aku akan membeli set Dewa Hitam ini, Luo Feng melihat ke arah pria berambut hitam itu. Pria berambut hitam itu melihat ke arah Luo Feng dan berkata, set Dewa Hitam, sangat istimewa. Tidak banyak set Dewa Hitam di bumi. Hanya mereka yang berhasil memasuki reruntuhan arkeologi yang dapat menerima set Dewa Hitam. Dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk, jadi bahkan aku tidak bisa mendapatkan lebih dari 1 set Dewa Hitam.
Karena itu, tidak banyak set dewa hitam di bumi. Luo Feng, Dojo of Limitsku memiliki aturan, mereka yang secara langsung menerima set dewa hitam harus pergi ke reruntuhan arkeologi setelah beberapa waktu untuk mendapatkan set dewa hitam lainnya. Dan mereka harus menjual set dewa hitam itu ke Dojo of Limitsku, kata pria berambut hitam, Hong. Luo Feng mengerti dalam hatinya. Setiap orang hanya punya satu kesempatan untuk menerima satu set dewa hitam. Jadi jika Dojo of Limits menggunakan set dewa hitam sebagai hadiah, maka setelah mereka memberikannya, stok mereka akan turun. Tentu saja, mereka perlu mendapatkan satu lagi untuk menebusnya. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga pasokan tetap mengalir. Jika kamu ingin membeli set dewa hitam ini, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Habiskan 5 bintang untuk membeli set dewa hitam. Misimu adalah memasuki reruntuhan arkeologi di masa depan dan mendapatkan satu set dewa hitam lagi. Setelah itu, jual ke Dojo of Limits kami. Kami tidak akan mengubah harganya. 2. Terima satu set dewa hitam gratis sekarang dan kemudian masuki reruntuhan arkeologi di masa depan. Terima satu set dewa hitam lagi dan berikan ke Dojo of Limits kami secara gratis. Mata Luo Feng berbinar saat mendengar ini. Aku pilih pilihan kedua, kata Luo Feng tanpa ragu. Jika dia bisa mendapatkannya secara gratis sekarang dan menebusnya nanti ke Dojo of Limits, itu seperti pinjaman tanpa bunga. Hanya orang bodoh yang tidak akan memilih opsi itu. Haha, betapa lancarnya, pria berambut hitam itu tersenyum. Luo Feng, kau sangat berbakat. Dojo of Limits kami selalu memberi penghargaan kepada yang berbakat, namun, kau telah mendapatkan banyak hal kali ini, jadi aku tidak memberimu hadiah tambahan. Memberikanmu pilihan kedua untuk set dewa hitam seharusnya dihitung sebagai tambahan kecil dariku. Luo Feng tersenyum. Meskipun ia harus mendapatkan set dewa hitam lainnya di masa depan untuk kembali, setidaknya ia memiliki lebih banyak bintang untuk dibelanjakan pada lebih banyak harta. Kepala, semua harta ini membuatku pusing. Aku harap kepala dapat merekomendasikan salah satunya untukku, kata Luo Feng, bagaimana penilaiannya bisa dibandingkan dengan penilaian kepala. Kepala sangat memahami harta karun ini. Haha, pria berambut hitam, Hong, tidak dapat menahan tawa riangnya. Ia bersikap baik kepada Luo Feng bukan hanya karena bakat Luo Feng, tetapi juga karena tanaman merambat kontak awan. Tanaman merambat kontak awan, bagi Hong, bahkan lebih berharga daripada jet otomatis tingkat prasejarah. Hong berbicara banyak kepada Luo Feng karena ia sedang dalam suasana hati yang ceria. Baiklah, pria berambut hitam itu melihat ke meja pertukaran, sebagian besar buku petunjuk adalah jurus pamungkas untuk eksistensi yang melampaui tingkat dewa perang, jadi tidak ada gunanya membelinya sekarang. Aku sarankan kau membeli, dasar-dasar pembaca roh, yang harganya 3 bintang. Aku akan membelinya, angguk Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut ketika ia awalnya menyadari bahwa, dasar-dasar pembaca roh, harganya 3 bintang. Mengapa harganya begitu mahal? Perlu diingat bahwa sebagian darah naga hanya bernilai 1 bintang di meja pertukaran ini. Untuk obat-obatan spiritual, kau juga tidak perlu membelinya. Tubuhmu telah mengonsumsi sebagian darah naga dan jantung pohon willow berusia 1000 tahun, jadi banyak efeknya yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Kau hanya perlu berlatih dan kekuatanmu akan meningkat. Pria berambut hitam, Hong, melanjutkan, untuk harta karun lainnya, ada satu yang sangat cocok untukmu. Untuk sisanya, pilih saja secara acak. Mata Luo Feng berbinar. Ia membeli satu set dewa hitam dan dasar-dasar pembaca spiritual, dan menurut apa yang dikatakan Hong, ada satu barang lagi yang sangat cocok untuk dirinya sendiri. Yang mana? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jika kau dapat memilihnya, maka kau beruntung. Jika tidak, maka begitulah. Pria berambut hitam, Hong, tidak memberikan tip lagi. Luo Feng menatap meja pertukaran tanpa berpikir. Siapa yang tahu mana yang cocok untuk dirinya sendiri? Harta karun yang cocok untuk dirinya sendiri. Harta karun. Jika Hong tidak mau memberikan petunjuk lebih lanjut tentang itu, maka itu pasti sangat berharga. Ya, itu mungkin mahal, Luo Feng melihat dengan saksama, bukan pada barangnya, tetapi pada harganya. Barang termahal di meja pertukaran adalah jet otomatis tingkat prasejarah, seharga 60 bintang. Setelah itu ada buku petunjuk yang mengajarkan jurus pamungkas, serangan sayap Phoenix, kepada makhluk yang melampaui tingkat dewa perang, yang harganya 36 bintang.
Yang termahal ketiga adalah senjata yang disebut pesawat ulang-alik terbang, yang harganya 30 bintang. Yang keempat juga merupakan jurus pamungkas, yang disebut batu api percikan petir, yang harganya 25 bintang. Menurut apa yang dikatakan kepala suku, jurus pamungkas itu tidak berguna bagiku saat ini. Dan menurut percakapan antara penyelidik Liu dan pengawal kerajaan Gunung Es, gerakan pamungkas didasarkan pada karakteristik esensi individu. Saya tidak mampu membeli yang paling mahal, jet otomatis tingkat prasejarah. Lalu, pesawat ulang-alik ini. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pengantar tentang pesawat ulang-alik itu. Pengantarnya singkat, hanya saja. Pesawat ulang-alik, senjata yang cocok untuk dikendalikan oleh pembaca roh, karena menghemat kekuatan spiritual. Sebagian besar senjata dalam kategori senjata adalah untuk pembaca roh, karena Hong menyediakan semua harta ini untuk ditukarkan oleh Luo Feng. Pengantarnya sederhana, jika bukan karena harganya, orang tidak akan menyadari pesawat ulang-alik itu. Mahal sekali, 30 bintang. Luo Feng agak enggan, karena 12 roh alamnya hanya 36,5 bintang secara total, dan pesawat ulang-alik saja 30 bintang. Kepala Luo Feng menggertakkan giginya saat dia melihat ke arah pria berambut hitam. Hong, aku akan membeli pesawat ulang-alik itu. Pria berambut hitam, Hong, menunjukkan wajah terkejut, itu sebenarnya yang kamu pilih. Katakan padaku, bagaimana kamu memilihnya? Kepala suku tidak mau memberitahu apapun kepadaku, jadi itu pasti harta karun yang unik, yang berarti harganya pasti mahal. Jadi aku melihat barang-barang yang paling mahal satu per satu. Ketika Luo Feng mengatakan itu, pria berambut hitam, Hong, di sampingnya tidak dapat menahan tawa, aku agak pelit. Sepertinya kau memang ditakdirkan bersama pesawat ulang-alik terbang ini. Nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik terbang ini jauh lebih dari 30 bintang. Suatu hari, ketika kau menjadi makhluk yang melampaui level Dewa Perang, kekuatan sebenarnya akan menjadi jelas. Namun, bahkan untukmu saat ini, itu adalah senjata yang paling cocok. Hong, karena ia mendapatkan tanaman merambat kontak awan, memutuskan untuk menambahkan pesawat ulang-alik terbang ke dalam meja pertukaran. Atau yang lain, mengapa ia menambahkan pesawat ulang-alik terbang di sana? Dan mengingat fakta bahwa roh alam Luo Feng berjumlah total 36,5 bintang, ia memutuskan untuk memberi harga pesawat ulang-alik terbang itu 30 bintang. Terima kasih, Kepala, kata Luo Feng. Kepala itu sendiri mengatakan bahwa nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik itu jauh lebih besar dari 30 bintang. Perlu diingat bahwa sebagian darah naga, senilai 80 miliar, hanya 1 bintang. Dengan itu, orang dapat membayangkan betapa berharganya pesawat ulang-alik itu. Tentu saja, Anda tidak dapat benar-benar membandingkan keduanya seperti itu. Karena, begitu mencapai titik tertentu, uang hanyalah angka. Petarung kuat seperti Hong dan Dewa Petir pasti tidak akan menukar harta karun dengan uang. Mereka hanya akan menukar harta karun tersebut dengan harta karun lainnya. Gunakan dengan benar. Aku harap benda itu akan bersinar di tanganmu. Baiklah, sampai sekarang, kau telah memilih pesawat ulang-alik terbang seharga 30 bintang, buku petunjuk dasar-dasar pembaca roh, seharga 3 bintang, yang berarti totalnya 33 bintang. Roh alammu bernilai 36,5 bintang, yang berarti, kau memiliki 3,5 bintang tersisa untuk ditukar. Pria berambut hitam, Hong, menunjuk ke arah hologram dengan meja penukaran, katakan padaku, yang mana yang akan kau pilih. Luo Feng memperhatikan dengan saksama. Untuk baju zirah, ia memiliki set dewa hitam. Untuk senjata, ia memiliki pesawat ulang-alik terbang. Sedangkan untuk pelatihan pembaca roh, ia memiliki dasar-dasar pembaca roh, jadi ia tidak benar-benar kehilangan apapun. Pesawat jet otomatis tingkat prasejarah itu bagus, tetapi sayangnya, harganya terlalu mahal. Luo Feng mendesah, selama Anda seorang petarung, siapa yang tidak menginginkan jet tempur yang keren? Ketika Luo Feng melirik kategori jet otomatis, matanya berkedip, jet otomatis tingkat kaisar 2 bintang. Ini cukup bagus, harganya tidak terlalu mahal, hanya 2 bintang. Dan pelindung jet otomatis tingkat kaisar cukup kuat. Bahkan memiliki AI, yang membuatnya jauh lebih baik daripada jet tempur berbentuk cakram biasa. Meskipun hanya 2 bintang, jumlah uang yang sangat besar tetap diperlukan untuk membelinya. Sangat sedikit dewa perang yang mampu membeli jet otomatis,
tingkat terendah ini. Kemampuannya, Luo Feng melihat layar dengan saksama. Di samping jet otomatis tingkat kaisar ada penjelasan dasar. Jet otomatis tingkat kaisar, sistem AI mengendalikan jet, dan jet itu sendiri dapat bertahan terhadap serangan monster tingkat pemimpin gerombolan manapun. Kecepatan maksimumnya adalah Mach 10,6. Lumayan, Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Sebagian besar pesawat tidak akan mengatakan bahwa mereka mampu bertahan terhadap serangan monster tingkat pemimpin gerombolan manapun. Mengatakan ini berarti bahwa ketangguhan pesawat itu mendekati level pertahanan monster level kaisar. Namun, jet otomatis, level semesta, milik penyidik Liu mampu bertahan dari serangan monster level kaisar. Jetnya tidak sekuat itu, tapi tetap saja kuat. Kecepatan maksimum Mach 10,6 berarti ia dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 km dalam 1 jam. Kebanyakan monster level kaisar mungkin tidak akan mampu mengejar jet otomatis ini. Yang terpenting, benda ini memiliki AI, yang berarti Anda bahkan tidak perlu pilot. Cukup praktis. Aku akan membeli ini, jet otomatis tingkat kaisar, kata Luo Feng. Oke, pria berambut hitam itu melirik dan kemudian mengangguk. Kau sudah menukar 35 bintang, apalagi yang kau inginkan. Luo Feng melihat sebentar dan kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang lain. Dari 12 roh alamku, yang termurah, akar gagak hitam 1000 tahun, hanya bernilai 1,5 bintang. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Sedangkan untuk 11 lainnya, aku akan menukarnya. Dengan cara ini, Luo Feng hanya memiliki roh alam, akar gagak hitam 1000 tahun. Tentu saja, dia juga memiliki 4 hal yang dia tukarkan, dasar-dasar pembaca roh, set dewa hitam, pesawat ulang-alik terbang, dan jet otomatis tingkat kaisar. Dan dia bahkan mendapatkan set dewa hitam secara gratis. Oke, pria berambut hitam, Hong, melambaikan tangannya, yang menyebabkan 2 hologram 3D besar itu menghilang sepenuhnya, membuat ruangan menjadi gelap sekali. Kepala, tanya Luo Feng dengan hormat, saya ingin bertanya sesuatu. Akar gagak hitam berusia 1000 tahun ini seharusnya direbus menjadi 3 kg obat. Setelah itu, kita konsumsi 100 mg setiap hari. Saya ingin tahu, apakah boleh jika kita memberikan sebagiannya kepada orang biasa? Mereka bukan petarung, jadi haruskah mereka minum dalam porsi yang lebih kecil? Pria berambut hitam, Hong, menatap Luo Feng dalam-dalam sebelum berkata, tidak apa-apa jika kamu membaginya untuk diminum orang lain. Namun, efek obatnya tidak akan sebesar itu dengan cara itu. Sedangkan untuk orang biasa, mereka dapat mengonsumsi 100 mg setiap hari tanpa masalah. Luo Feng sangat gembira saat mendengarnya. Dengan apa kita merebus obatnya? Apakah ada bedanya? Lanjut Luo Feng. Tidak ada bedanya. Tidak apa-apa bahkan menggunakan air, kata pria berambut hitam, tidak perlu bertanya lagi. Akar gagak hitam 1000 tahun, dilengkapi dengan manual yang mendalam, Luo Feng mengangguk. Ruangan menjadi sunyi lagi. Pria berambut hitam, Hong, menatap Luo Feng. Saat ditatap oleh Hong, Luo Feng merasa seperti tidak memiliki rahasia lagi, seolah tatapan itu dapat melihat menembus jiwanya. Pria berambut hitam, Hong, berkata dengan dingin, Luo Feng, dengan kekuatan puncakmu di level Dewa Perang, tidak perlu tinggal di kamp pelatihan elit lagi. Ya, angguk Luo Feng. Aku akan memberimu 2 jalan, kata pria berambut hitam Hong tanpa jeda. Sejak dia menandatangani kontrak di penyidik Wang, itu menunjukkan bahwa, sejak saat itu, Luo Feng adalah anggota Dojo of Limits. Tentu saja, para petinggi sedang mengatur pekerjaan untuknya. 1. Tinggal di kota Hongning dan masuk ke pasukan operasi khusus. Atau mungkin di masa depan kau bisa melamar menjadi guru di kamp pelatihan juga, atau posisi lainnya. 2. Pergilah ke kota markas yang lain dan jadilah penguji. Pria berambut hitam, Hong, diam-diam menatap Luo Feng. Pilihanmu. Luo Feng membeku. Pilihlah dengan serius, 2 pilihan ini sangat penting bagimu, kata pria berambut hitam, Hong, dengan serius, tetap bertahan dan dikirim ke misi adalah 2 jalan bagi Dewa Perang di Dojo of Limits. Begitu kau memilih, akan sangat sulit untuk mengubah pilihanmu di masa depan. Kecuali jika kau berhasil menembus dan menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kau akan memiliki hak istimewa saat menjadi penyelidik. Sama seperti pekerjaan di perusahaan, akan sulit untuk beralih setelah memilih di antara 2 pekerjaan.
Tetap bertahan. Dikirim. Luo Feng berhenti sebentar. Begitu dia memilih, dia akan terjebak di suatu tempat untuk beberapa lama. Aku ingin kembali ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisi penguji di sana, kata Luo Feng dengan hormat. Kota markas Jiangnan. Pria berambut hitam, Hong, mengangguk, penguji kota Jiangnan saat ini bukanlah penduduk lokal, jadi menurut aturan Dojo of Limits, mereka yang berasal dari kota asal mereka memiliki prioritas. Jabatan pemeriksa adalah jabatan yang memiliki banyak wewenang. Jumlah pemeriksa di Dojo of Limits di setiap kota markas dapat dihitung dengan satu tangan. Biasanya, seseorang harus menerima gelar Dewa Perang tingkat lanjut dan cukup terkenal untuk berhak menjadi pemeriksa. Untuk menjadi ketua, Dewa Perang Pemula dan Dewa Perang Menengah sudah cukup. Persyaratan minimumnya adalah Dewa Perang Pemula. Untuk menjadi instruktur utama, persyaratan minimumnya adalah Panglima Perang tingkat lanjut. Dari persyaratannya, orang dapat mengetahui perbedaan di antara ketiga jabatan tersebut. Di kota Jiangnan, ketua dan 3 instruktur utama dari Limit Hall Dojo of Limits adalah orang-orang besar di permukaan. Pemeriksa mengendalikan senjata, dan pemeriksa dengan banyak wewenang bahkan dapat memecat instruktur utama secara langsung. Dan menugaskan instruktur utama baru. Atau mereka dapat meminta Dojo of Limits untuk memecat ketua. Tentu saja, pemeriksa tidak memiliki hak untuk memecat ketua secara langsung. Dan pemeriksa menerima perintah langsung dari level tertinggi di Dojo of Limits. Hanya satu penyelidik tidak memiliki hak untuk memecat seorang pemeriksa. Mereka harus melalui konferensi meja bundar untuk memutuskannya. Pada titik tertentu, pemeriksa memiliki sejumlah besar wewenang dan merupakan salah satu orang terkuat di suatu area. Untuk menjadi seorang pemeriksa, gelarmu setidaknya harus Dewa Perang tingkat lanjut, kata pria berambut hitam, Hong, yang perlu kau lakukan sekarang adalah menerima gelar Dewa Perang tingkat lanjut. Ya, kata Luo Feng. Dari skor pertempurannya, Luo Feng masih seorang Panglima Perang Pemula. Tentu saja, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia sudah menjadi Dewa Perang yang tak terkalahkan. Ketika kau mencapai gelar Dewa Perang tingkat lanjut, kau akan secara otomatis menjadi seorang penyelidik, kata pria berambut hitam. Hong, saya ingin Anda pergi ke markas besar Jiangnan dan mengambil posisi Anda. Ya, jawab Luo Feng. Dojo of Limits, markas besar dunia. Dari pintu masuk bangunan misterius berbentuk pesawat ulang-alik raksasa, Luo Feng berjalan keluar bersama seorang pria berjubah merah berkulit putih. Tuan Luo Feng, pria berjubah merah berkulit putih itu tersenyum, lihat di sana. Jet otomatis di sana milikmu. Oh, Luo Feng menoleh dan melihat jet segitiga berwarna biru tua di area kosong di samping mereka. Permukaan seluruh pesawat jet itu indah dan praktis merupakan sebuah karya seni. Panjang pesawat itu sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Seluruh pesawat itu tampak cukup kokoh dan kuat. Pesawat jet otomatis ini, milikku. Luo Feng tidak dapat menahan rasa bangganya. Pria mana di zaman ini yang tidak ingin memiliki jet tempur sendiri? Dan jet tempur sangat mahal, jadi bahkan di kalangan dewa perang, hanya sedikit yang membelinya. Tuan Luo Feng, karena Anda belum pernah menggunakan jet otomatis ini sebelumnya, akan ada proses konfirmasi sistem di awal. Pria berjubah merah itu tersenyum, silakan ikuti saya. Mereka tiba di samping jet itu. Cahaya biru yang indah melesat turun saat menyelimuti Luo Feng. Tiba-tiba, huala, palka terbuka dengan cepat dan hanya mengeluarkan suara kecil. Tuan Luo Feng, hanya Anda yang bisa masuk sekarang, saya tidak bisa masuk. Pria berjubah merah itu berdiri di samping dan kesulitan menyembunyikan kekaguman di matanya. Setelah masuk, konfirmasi secara otomatis dilakukan oleh sistem AI. Tuan Luo Feng hanya perlu tinggal di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, Tuan Luo Feng akan mengerti semuanya. Luo Feng mengangguk. Dia melangkah masuk ke dalam pesawat. Kursi-kursi di dalam pesawat itu sangat elegan. Duduk di dalam pesawat seperti ini adalah suatu kesenangan, huala. Pintu pesawat tertutup. Berbagai lampu menerangi bagian dalam seluruh jet otomatis, membuatnya seperti mimpi. Pada saat yang sama, sebuah suara elektronik berbunyi, "Halo Tuan. Saya akan segera menampilkan kontrol jet otomatis tingkat kaisar ini." Setelah mengatakan itu, sebuah hologram muncul di bagian depan kabin. Dalam hologram itu muncul diagram demi diagram yang semuanya mudah dipahami. Mereka menjelaskan secara rinci cara mengendalikan pesawat ini.
Bip, sebuah lampu merah melesat ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kiri Luo Feng. Saat terhubung dengan jam tangan komunikasi taktis, ia mulai memasang sistem kontrol jet otomatis jarak jauh di dalam jam tangan itu. Sesaat kemudian, itu cukup mudah. Semuanya dilakukan oleh AI, jadi saya tidak perlu khawatir tentang apapun sama sekali. Luo Feng tersenyum. Saya akan menamai Anda. Tanda pagar 1, Luo Feng secara acak menyebutkan sebuah nama. Ya, Tuan, suara elektronik itu berbunyi. Pada saat yang sama, sebuah kotak perak terkunci muncul dari lantai kabin. Setelah ia muncul sempurna, lubang di tanah itu tertutup kembali sepenuhnya. Suara elektronik itu berlanjut, kasus ini diserahkan kepada Master oleh Dojo of Limits. Setelah mendengar ini, mata Luo Feng berbinar. Ini pasti kasus tempat Dewa Hitam, pesawat ulang-alik yang melayang, dan barang-barang lainnya ditempatkan. Jari Luo Feng menyentuh kotak yang terkunci itu dan kotak itu terbuka secara otomatis. Di bagian paling atas ada sebuah buku petunjuk. Luo Feng membukanya dan tidak dapat menahan senyum. Buku petunjuk ini cukup terperinci. Set Dewa Hitam, pesawat ulang-alik terbang, buku petunjuk, dan roh alam. Semuanya memiliki penjelasan terperinci. Hanya ada 3 barang itu di sini. Buku petunjuk, dasar-dasar pembaca roh, tidak ada di sini. Luo Feng menundukkan kepalanya dan mulai memeriksa barang-barang di dalam kotak itu. Memang hanya ada 3 barang yang dikemas, pesawat ulang-alik terbang, set Dewa Hitam, dan roh alam. Bahkan tidak ada buku petunjuk, dasar-dasar pembaca roh, di sini. Kenapa tidak ada buku petunjuk? Luo Feng membaca buku petunjuk itu dengan saksama. Buku petunjuk itu menjelaskan bahwa buku petunjuk, dasar-dasar pembaca roh, adalah rahasia, jadi buku petunjuk fisiknya tidak akan muncul. Jika Anda ingin mempelajarinya, hanya ada satu cara: masuk ke ruang virtual dan baca buku petunjuk di sana. Astaga, dia harus masuk ke ruang virtual hanya untuk belajar dari buku petunjuknya sendiri. Ini terlalu berhati-hati. Pasti sangat penting, kalau tidak, kepala sekolah tidak akan melakukan hal seperti itu, pikir Luo Feng. Setelah itu, dia berteriak ke udara, peta kota markas Hongning. Setelah Luo Feng berbicara, sebuah hologram tiba-tiba muncul di depannya, yang menampilkan peta terperinci kota Hongning. Ukuran peta dapat disesuaikan dengan bebas oleh Luo Feng. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah tempat di peta. Selain mengonfirmasi lokasi melalui peta, dia juga dapat menggunakan suaranya, selama sistem AI dapat mengonfirmasi lokasi. Tujuan, kamp pelatihan elit. Luo Feng mengetuk dengan jarinya. Wush, jet tempur segitiga berwarna biru tua itu dengan cepat naik, yang menarik perhatian beberapa orang di markas Dojo of Limits. Beberapa dari mereka mengagumi jet itu. Namun, mereka tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah jet otomatis hanya dari penampilannya. Faktanya, banyak orang di bumi bahkan tidak tahu tentang jet otomatis. Perbedaan harga antara jet otomatis dan jet tempur biasa sangat besar. Langit gelap dan kamp pelatihan elit sangat sunyi. Semua guru dewa perang di kamp pelatihan elit tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, karena semua siswa menjalani petualangan hidup dan mati mereka. Begitu banyak guru dewa perang meninggalkan kamp pelatihan untuk kembali ke rumah atau berjalan-jalan dan bersantai di dekat lokasi yang indah. Hanya sedikit dari mereka yang tinggal di sini. Bulan petualangan hidup dan mati para siswa juga merupakan bulan di mana para guru dewa perang sedang istirahat. Keheningan. Wush, sebuah jet tempur segitiga berwarna biru tua turun seperti hantu. Saat turun, palka terbuka dan Luo Feng membawa kotak perak saat dia melompat keluar seperti kilat. Adapun jet tempur segitiga, perlahan-lahan turun dan kemudian menutup palkanya. Setelah itu, tidak bergerak lagi. Kok ada jet tempur di sini? Nggak tahu, dari mana datangnya. 2 pekerja di kamp pelatihan elit itu menatap jet tempur segitiga itu dengan kaget. Untuk bisa masuk ke kamp pelatihan ini, mereka pasti orang yang punya hak istimewa, atau dewa perang tingkat lanjut, atau bahkan eksistensi yang melampaui level dewa perang. Kedua pekerja itu tidak tahan dan mulai mengamati jet tempur itu dari samping cukup lama. Bahkan anggota keluarga guru dewa perang yang masih tinggal di kamp pelatihan memperhatikan jet tempur itu. Tapi tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Karena jet tempur itu turun terlalu tiba-tiba dan Luo Feng melesat keluar terlalu cepat. Hanya regu patroli di gerbang depan yang nyaris tidak bisa melihat bayangan terbang keluar dari pesawat itu. Pagoda Jiangnan lantai 2, ruang belajar.
Kotak perak itu sudah dibuka, dan di dalamnya hanya ada set dewa hitam dan pesawat ulang-alik terbang yang sudah dikemas. Mengenai roh alam, Luo Feng meninggalkannya di jet otomatis, karena dia akan segera kembali ke kota markas Jiangnan. Jet otomatis adalah tempat yang sangat aman untuk meninggalkan roh alamnya. Menggunakan perangkat dewa hitam tentu saja mudah, Luo Feng melihat buku petunjuknya. Setelah manusia memakai perangkat dewa hitam, perangkat itu akan secara otomatis meresap ke dalam kulitmu dan menyerap sebagian darah segarmu. Setelah menyerap sebagian darah segar, perangkat dewa hitam akan mengalami transformasi, menyebabkan perangkat dewa hitam menjadi sangat sinkron dengan tubuh manusia. Seperti kulit di tubuhmu, perangkat itu akan mengikuti setiap pikiranmu. Perangkat dewa hitam ditempatkan dalam sebuah kotak yang panjangnya hanya 20 cm yang terbuat dari bahan plastik putih murni. RIP. Luo Feng merobek plastiknya. Di dalam kotak itu ada sarung tangan hitam yang tampak cukup kokoh. Jika aku tidak membaca buku petunjuknya, aku pasti tidak akan bisa membayangkan bahwa benda ini adalah perangkat dewa hitam. Luo Feng tersenyum. Dewa hitam muncul dalam berbagai macam bentuk. Mungkin tampak seperti sarung tangan, atau rompi, topi, celana, atau bahkan cincin. Namun, tidak peduli seperti apa bentuknya, tidak ada bedanya. Karena Anda dapat mengubahnya dengan bebas setelah memakainya. Set dewa hitam, Luo Feng mengambil sarung tangan hitam itu, menarik napas dalam-dalam, lalu memasangnya di tangan kirinya. Luo Feng menunggu dalam diam. Awalnya, dia tidak merasakan apapun. Setelah 30 detik penuh, ibu jari kirinya seperti tertusuk jarum. Gelombang seluruh sarung tangan hitam itu mulai mendidih seperti air. Tetesan hitam itu bergetar. Pada saat yang sama, kelima jari Luo Feng, telapak tangan, dan punggung tangannya semuanya terasa sakit. Untungnya, rasa sakitnya tidak terlalu kuat. Mata telanjang bisa melihat, warna merah merembes ke dalam tetesan hitam itu. Tetesan hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit tangan kiri Luo Feng. Ketika warna merah menyatu dengan tetesan hitam itu tampaknya telah mengalami beberapa transformasi. Seluruh proses ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum berhenti. Sungguh ajaib, Luo Feng bisa merasakan angin bertiup lewat dengan tangan kirinya. Ya, sarung tangan hitam ini seperti kulit tubuhnya, seperti bagian dari dirinya. Berubah, Luo Feng menatap sarung tangan hitam itu. Seketika, cahaya hitam yang mengalir dengan cepat menyebar saat terus-menerus menutupi seluruh lengan kiri Luo Feng. Pada saat yang sama, bagian dari cahaya hitam yang mengalir itu pecah dan langsung menutupi lengan kanannya. Dan bahkan menyebar ke kedua kakinya, tungkai, leher, dan setiap bagian wajahnya. Terlalu menakjubkan, Luo Feng berjalan ke cermin di dekatnya dan melihat dirinya sendiri. Di balik pakaiannya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kulit hitam. Bahkan wajahnya menjadi hitam, hanya mata, hidung, dan mulutnya yang terlihat. Pisau lempar. Luo Feng mengambil pisau lempar kelas SS dan menebas lengannya sendiri. Akan tetapi, seakan-akan ia baru saja menebas sepotong kulit yang luar biasa kuat, bahkan tidak ada bekas yang terbentuk. Berubah. Dengan pikiran Luo Feng, sebuah jubah hitam muncul di tubuhnya, lalu setelan hitam. Berubah, sebuah topi hitam muncul di kepalanya, lalu berubah menjadi helm, dan bahkan dasi hitam. Pada malam hari, di alam liar sekitar 300 km dari kota markas Hongning, angin malam bertiup dan cahaya hitam yang mengalir menembus langit. Terasa enak, Luo Feng berada di udara dan berdiri di atas benda berbentuk pesawat ulang-alik. Benda itu berwarna abu-abu keperakan dan berbentuk garis dengan dua ujung runcing. Bagian tengahnya sedikit lebih lebar dan lebih tebal. Panjangnya 81 cm dan dua ujung runcingnya sangat tajam. Bagian tengahnya yang lebar berukuran 27 cm. Seluruh objek itu agak tipis dan memiliki tanda-tanda yang sangat padat di sekujur tubuhnya. Wosh-wosh gelombang, sementara dia terbang dengan cepat, arus udara yang mengerikan. Benar-benar mengalir di sepanjang tanda-tanda yang padat itu, membentuk aliran udara. Aliran udara yang terbentuk oleh tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya itu secara aneh bergabung bersama. Mereka mengalir di sepanjang tubuh Luo Feng, membentuk perisai ramping yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah perisai yang sepenuhnya terbuat dari udara. Saat terbang, semakin cepat Anda terbang, semakin banyak hambatan udara yang Anda hadapi.
Namun, pesawat ulang-alik terbang, yang ditumpangi Luo Feng menciptakan arus udara yang membentuk perisai ramping yang sempurna, menyebabkan hambatannya menurun hingga ke titik yang mengejutkan. Wosh! Seperti kilatan petir hitam, Luo Feng terbang di atas hutan belantara tanpa khawatir sama sekali. Pesawat ulang-alik terbang ini sungguh harta karun yang luar biasa. Luo Feng sangat gembira. Setelah menaiki pesawat ulang-alik terbang, kecepatan saya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Luo Feng membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk terbang dengan jarak yang sama dengan perisainya dan dengan pesawat ulang-alik terbang miliknya. Butuh waktu 2 menit 32 detik untuk perisainya, tetapi hanya 1 menit 12 detik untuk pesawat ulang-aliknya yang melayang. Setelah itu, Luo Feng berusaha keras untuk menemukan tempat yang panjangnya sekitar 10 km untuk menguji kecepatannya. Menurut hasil pengujianku tadi, kecepatan lariku maksimum sekitar 720 meter per detik. Jika aku tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengandalkan kedua kakiku, aku dapat berlari dengan kecepatan 561 meter per detik, dan jika aku terbang dengan perisaiku, kecepatanku sekitar 618 meter per detik. Pembaca roh atau makhluk yang melampaui level dewa perang biasanya berlari lebih cepat daripada terbang. Saat berlari, pertama, kau masih dapat menggunakan kekuatan spiritualmu untuk membantumu, dan kedua, kau dapat menggunakan kekuatan kedua kakimu. Makhluk yang melampaui level dewa perang terbang melalui kemampuan khusus. Di darat, mereka masih dapat menggunakan kemampuan khusus mereka dan juga kedua kaki mereka. Jika aku terbang dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, kecepatanku mencapai 1.300 meter per detik yang mencengangkan. Malam ini, Luo Feng datang ke hutan belantara untuk, pertama, berburu monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Sebelumnya, dia sudah memburu seekor kera emas, jadi sekarang dia hanya perlu memburu satu monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi lagi. Dengan begitu, dengan bahan dari 2 monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi, dia akan bisa meraih gelar Dewa Perang tingkat lanjut. Dan tujuan keduanya adalah menguji kekuatan pesawat ulang-alik terbangnya di alam liar. Dia sudah menguji satu bagian dari pesawat ulang-alik terbangnya kecepatan. Bahkan jika aku terbang dengan perisaiku, beberapa eksistensi yang melampaui dewa perang tidak dapat mengejarku. Seperti perwakilan Far itu, Luo Feng bersemangat tinggi, dan dengan pesawat ulang-alik terbangku, kecepatanku mencapai 1.300 meter per detik yang mencengangkan. Meningkatkan kecepatan seseorang sedikit saja sangatlah sulit. Dengan kakinya, dia bisa melaju hingga 561 meter per detik. Dengan kekuatan spiritualnya yang bekerja pada perisainya, dia terbang dengan kecepatan 618 meter per detik. Tetapi bahkan jika Anda menggabungkan keduanya, itu hanya menjadi 720 meter per detik. Jelas, semakin cepat Anda melaju, semakin banyak hambatan udara yang Anda hadapi. Dan sekarang, kecepatan Luo Feng melonjak hingga 1.300 meter per detik dalam sekejap. Bahkan keberadaan yang melampaui level dewa perang hanya dapat mencapai kecepatan seperti itu jika mereka berada di tanah. Begitu mereka terbang, pertama-tama tidak menyebutkan 1.300 meter per detik, hanya mencapai kecepatan 1.000 meter per detik. Mungkin sulit. Untungnya, Hong bukanlah seorang pembaca roh dan juga mendapatkan tanaman merambat kontak awan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mau memberikan harta karun seperti itu kepada Luo Feng. Sekarang untuk menguji kekuatan serangannya, Luo Feng turun dan kemudian mendarat di tanah. Pesawat ulang-alik terbang melayang di depannya. Dengan pikiran Wosh, 6 pecahan bilah terlepas dari pesawat ulang-alik yang membumbung tinggi. Setiap pecahan bilah ini melengkung dan sangat tipis. Menurut buku petunjuk, setiap pecahan bilah ini cukup kuat dan sangat cocok untuk digunakan oleh para pembaca roh. Oh ya, buku petunjuk itu juga mengatakan bahwa seluruh pesawat ulang-alik yang melayang itu dapat dibongkar. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng mencoba melakukannya. Tiba-tiba, pesawat ulang-alik yang melayang itu langsung pecah berkeping-keping, potongan-potongan bilah tipis dan kecil yang padat melayang di udara. Totalnya ada 365 bilah. Seluruh pesawat ulang-alik yang terbang tinggi terbuat dari bahan khusus ini. Pesawat ulang-alik yang terbang tinggi ditempa melalui cara khusus menggunakan 365 bilah ini. Fajar hari kedua, mobil-mobil itu berkelok-kelok melewati jalanan yang ramai di kota markas Hongning. Di dalam mobil Hummer beroda 6, ada banyak ruang di dalamnya dan, selain baris depan, baris belakang seperti ruang istirahat.
Ada sofa empuk dan lemari es. Namun, ransel super besar menghabiskan banyak ruang di ruang istirahat mobil ini, dan Luo Feng duduk sendirian di sofa. Setelah menghabiskan sepanjang malam di alam liar, Luo Feng menjadi lebih akrab dengan pesawat ulang-alik yang melayang. Pada saat yang sama, ia juga menemukan monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan membunuhnya. Mungkin, bagi dewa perang tingkat lanjut yang biasa, memburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangatlah sulit, karena pemimpin gerombolan tingkat tinggi melarikan diri terlalu cepat. Ada juga monster yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pemimpin gerombolan. Namun, kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-aliknya jauh melebihi kecepatan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Tanpa kesempatan untuk melarikan diri, Luo Feng langsung membunuhnya. Semua material monster sudah disiapkan. Pertama-tama aku akan mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut. Luo Feng melihat jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Halo, Luo Feng menelepon. Halo, Tuan. Ini adalah pencakar langit batas. Apakah Anda ingin membuat janji? Terdengar suara pelan. Bahasa Mandarin digunakan terlebih dahulu, lalu bahasa Inggris digunakan untuk mengulang kalimat tersebut. Luo Feng berkata langsung, aku ingin berbicara dengan salah satu direktur Anda. Aku ingin menjual material monster. Biasanya, para manajer yang menangani bisnis ini, jelas resepsionis itu. Harga bisnis ini akan melebihi 10 miliar dolar Cina. Setelah mengatakan ini, pihak lain berhenti sebentar. Segera setelah itu, Tuan, kapan Anda akan tiba? 15 menit kemudian, jawab Luo Feng. Aku masih belum tahu namamu. Resepsionis mulai membuat catatan. Luo Feng, saya telah membuat janji untuk Tuan Luo Feng untuk bertemu dengan Direktur Zhang dalam 15 menit. Sikap resepsionis itu jelas berubah sedikit, karena harga material monster itu melebihi 10 miliar dolar Cina. Perlu diingat bahwa ini adalah Dojo of Limits, bukan aliansi hari. Aliansi hari biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan Dojo of Limits. Meskipun harga Dojo of Limits lebih rendah sedikit, Anda menerima poin kontribusi. Di pihak Dojo of Limits, biasanya hanya pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang dijual dengan harga lebih dari 10 miliar dolar Cina. Bagi seseorang yang menjual material monster tingkat ini, apakah mereka bisa disebut normal? Pencakar Langit Limits, sebuah gedung pencakar langit yang tingginya 88 lantai. Itu adalah salah satu bangunan khas kota Hongning. Sebagai markas besar Dojo of Limits, kota Hongning memiliki banyak petarung dari Dojo of Limits. Tentu saja, arus orang di limit skyscraper juga sangat besar, dan banyak sekali dari mereka yang minum-minum dan nongkrong di bar di lobi lantai pertama. Tuan, Luo Feng, dua wanita yang mengenakan jas menyambut Luo Feng di pintu. Ayo pergi, Luo Feng mengenakan seragam tempur hitamnya dan memegang ransel yang tingginya sekitar 2 meter dengan satu tangan. Dengan dua resepsionis yang membimbingnya, dia melewati lobi dan masuk ke dalam lift. Hebat sekali. Ransel itu tingginya setidaknya 2 meter, berapa banyak material monster yang disimpan di sana. Bahasa dari semua jenis terdengar. Ransel seorang petarung memang berlapis-lapis. Jika Anda membuka semuanya, maka ransel itu bisa menyimpan banyak sekali. Namun, sangat sedikit orang yang menyimpan material sebanyak itu. Di dalam lift, ransel, Luo Feng memegang ransel hitam itu dengan satu tangan dan tidak bisa menahan senyum. Ini sebenarnya bukan ransel yang dia beli sebelumnya, tapi ransel yang dibentuk oleh set Dewa Hitam. Seperti pantom di Katalan, dia terlalu malas untuk menggunakan ransel atau seragam tempur karena dia memiliki set Dewa Hitam. Ding, pintu lift terbuka, lantai 32. Di bawah panduan resepsionis wanita, mereka memasuki ruang tamu yang luas. Di dalam ruang tamu duduk seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Halo, Tuan Luo Feng, nama keluarga saya Zhang. Wanita bernama Zhang itu tersenyum. Huala, Luo Feng langsung membuka kunci ransel dan menuang semua material monster di dalamnya ke kolam di sampingnya. Hal ini menyebabkan wanita bernama Zhang itu sedikit membeku, tetapi setelah dia melihat material yang tertumpah keluar, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, karena ada 3 duri tajam yang jelas menonjol dari tumpukan itu. Masih ada beberapa tanda darah di duri-duri itu. Komodo T.Rex Asteris. Wanita bernama Zhang itu tidak bisa menahan napas. Anda pergi dulu, wanita bernama Zhang itu melambaikan tangannya ke resepsionis. Resepsionis bekerja di sini,
jadi tentu saja dia tahu banyak tentang berbagai jenis monster. Setelah mendengar Komodo T.Rex, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Feng dengan kaget. Ya, Direktur, resepsionis itu menjawab dan kemudian pergi. Duri-duri Komodo T.Rex. Dilihat dari warna dan ukurannya, itu mungkin pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Wanita bernama Zhang tidak dapat mempercayainya. Komodo T.Rex adalah salah satu monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang paling mengerikan. Kebanyakan orang di bumi menyebutnya T-Rex, karena mereka dapat menemukan jejaknya dari Komodo. Komodo T.Rex mungkin adalah salah satu dari berbagai mutasi Komodo sebelum periode Grand Nirvana. Dan itu adalah salah satu mutasi yang paling mengerikan. Ketiga duri itu adalah duri yang ada di tulang belakang Komodo T.Rex, bagian yang paling berharga. Monster apapun yang memiliki nama, naga, di dalamnya tidak boleh dianggap enteng. Kebanyakan dewa perang tingkat lanjut tidak dapat membunuh Komodo T.Rex, tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Urus saja bahan-bahan di sini, Luo Feng mengerutkan kening, saya masih punya hal yang harus dilakukan, ya, Tuan Luo Feng. Tak lama kemudian, wanita bernama Zhang mulai menggunakan peralatannya untuk memeriksa setiap material. Setelah memeriksa, wanita bernama Zhang tercengang, dia tidak akan pernah mengira bahwa dua monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu adalah Komodo T.Rex dan Kera Emas. Keduanya dianggap sangat mengerikan dalam level pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Bantu saya mengatur ulang skor pertempuran saya dan menegaskan kembali gelar saya, Luo Feng mengingatkan. Saya membunuh dua monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu sendiri, untuk menjadi dewa perang tingkat. Lanjut, Anda harus menyerahkan dua material terpenting dari dua monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Dan Anda harus membunuh monster itu sendiri. Hampir tidak ada dewa perang yang akan berbohong tentang ini, karena berbohong tidak ada gunanya bagi mereka, tidak ada manfaatnya dalam memperoleh gelar yang kuat jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Misalnya, kekuatan sejati Anda harus diakui oleh para petinggi Dojo of Limits untuk memperoleh gelar penguji. Anda tidak bisa begitu saja memperoleh gelar penguji dari gelar Anda sendiri. Baiklah, wanita bernama Zhang mengangguk. Namun, pada saat yang sama ia juga merasa takjub. Terlalu gila, bahkan jika ia ingin memperoleh gelar Dewa Perang tingkat lanjut, ia bisa saja memperoleh monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang lebih lemah. Ia malah memperoleh seekor Komodo T.Rex dan seekor kera emas, wanita bernama Zhang tercengang. Tuan Luo Feng, wanita bernama Zhang berkata dengan hormat, kera emas itu bernilai 8 miliar dolar Cina dan 4 juta poin kontribusi. Dan Komodo T.Rex bernilai 12 miliar dolar Cina dan 6 juta poin kontribusi. Jadi totalnya, Tuan Luo Feng akan menerima 20 miliar dolar Cina dan 10 juta poin kontribusi. Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, menjual material ke Dojo of Limits tidak memberinya harga yang bagus. Misalnya, kera emas akan bernilai 12 miliar jika dijual ke aliansi hari. Dan Komodo T.Rex dapat menyaingi naga berlapis baja, sehingga harganya bisa mencapai 18 miliar. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan total 30 miliar jika dia menjual material ke aliansi hari. Dan di sini, dia hanya mendapat 20 miliar. Tentu saja, dia mendapat 10 juta poin kontribusi, membuat Luo Feng mencapai peringkat kontribusi bintang 4 dalam sekejap. Karena aku sudah menjadi penguji dan memiliki banyak wewenang sekarang, aku tidak bisa membiarkan peringkat kontribusiku terlalu rendah. Peringkat kontribusi bintang 4 seharusnya bisa membantuku, pikir Luo Feng dalam hati. Bagaimana dengan 10 miliar, mungkin uang sulit didapat bagi dewa perang tingkat lanjut lainnya. Bahkan Luo Feng mengalami kesulitan yang sangat besar saat membunuh kera emas di benua Australia, sedangkan untuk pemimpin gerombolan yang lain, dia berkali-kali gagal membunuh mereka. Saat itu, dia sudah menjadi pembaca roh yang mendekati level dewa perang tingkat lanjut. Yang dapat dihitung sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Jika dia tidak memiliki pesawat ulang-alik terbangnya, maka tingkat pembunuhan Luo Feng akan lebih rendah. Dan sekarang dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan pesawat ulang-alik terbangnya, membunuh pemimpin gerombolan tingkat tinggi benar-benar mudah. Namun, di buku petunjuk itu juga ada pengingat dari kepala suku. Luo Feng masih ingat bahwa ada sebuah frasa di buku petunjuk di dalam kotak yang berisi pesawat ulang-alik terbangnya, set Dewa Hitam, dan Roh Alam, jangan membunuh terlalu banyak monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi di area yang sama,
karena itu dapat menyebabkan monster tingkat kaisar di area itu mengejarmu. Tuan Luo Feng, 20 miliar dolar Cina telah ditransfer ke akun petarung Anda, dan peringkat kontribusi Anda juga naik menjadi 4 bintang. Wanita bernama Zhang itu duduk di depan buku catatan dan mengetik pada keyboard nirkabel. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Luo Feng. Setelah menjadi Dewa Perang, orang-orang biasanya bergabung dengan Istana Dewa Perang dan menerima sensor kesadaran. Namun, orang-orang dari Istana Dewa Perang akan mengirim beberapa orang untuk menguji kekuatan Tuan Luo Feng. Luo Feng melirik layar. Di layar itu ada informasi Luo Feng. Di baris, peringkat, ada, level Dewa Perang, lanjutan. Ada juga kotak pop-up di bagian bawah, yang berisi kata-kata, aplikasi Istana Dewa Perang, mengevaluasi. Hanya dalam beberapa detik, wanita bernama Zhang itu tetap tersenyum. Tuan Luo Feng, orang-orang dari Istana Dewa Perang akan datang hari ini. Tidak akan lama lagi. Bip, terdengar suara yang menusuk telinga. Luo Feng dan wanita bernama Zhang menoleh. Di layar buku catatan itu muncul pop-up lain, ujian Istana Dewa Perang memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa lulus tanpa ada yang datang untuk menilainya? Wanita bernama Zhang terkejut. Dia telah menjadi direktur untuk waktu yang lama tetapi belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Namun, dia telah mendengar bahwa beberapa petarung yang kuat diakui oleh Komite Istana Dewa Perang dan akan lulus tanpa harus mengikuti ujian. Namun, kasus seperti itu jarang terjadi. Pengakuan komite, apa artinya itu? Setiap perwakilan dari komite tertinggi Istana Dewa Perang adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Tuan Luo Feng, seseorang akan membawa semua barang ke gedung pencakar langit ini. Wanita bernama Zhang itu tersenyum. Oke, Luo Feng tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian ruang menuju ruang tamu terbuka secara otomatis. 3 pria berjas masuk, dan seorang pria botak keturunan Asia membawa kotak logam saat dia menyerahkannya kepada Luo Feng dengan hormat. Dewa Perang Luo Feng, selamat datang di Istana Dewa Perang. Anda akan menerima helm sensor kesadaran secara gratis. Dengan helm sensor kesadaran ini, dimanapun lokasinya, siapapun yang mengenakan helm ini dapat langsung memasuki ruang virtual. Helm sensor kesadaran, tentu saja Luo Feng mengenalnya, dia menggunakannya selama waktunya di kamp pelatihan. Setelah menjadi Dewa Perang, setiap orang menerima helm mereka sendiri. Sebagai anggota Istana Dewa Perang, Anda akan memiliki banyak hak istimewa. Tentu saja, dengan hak istimewa ini datang tanggung jawab khusus. Pria botak di depan menyerahkan kotak logam. Setelah Dewa Perang Luo Feng memasuki ruang virtual melalui sensor kesadaran, Anda akan memahami semua bagian khusus tentang Istana Dewa Perang. Terima kasih, Luo Feng tersenyum saat menerimanya. Jarinya menyentuh kunci, bip. Kotak logam langsung terbuka, memperlihatkan helm biru tua di dalamnya. Betapa nostalgianya, pikir Luo Feng dalam hati. Selamat tinggal, semuanya. Luo Feng tersenyum saat dia memasukkan kotak logam ke dalam ransel hitam yang dia bawa dengan tangan kirinya. Dia membawa ransel dan langsung berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar pintu, dia berkata pelan pada jam tangan komunikasi taktisnya, tanda pagar 1, jemput aku di limit skyscraper, saatnya pulang. Kota markas Jiangnan, Luo Feng menuju lift. Pada saat yang sama, jet biru tua itu terbang menjauh dari kamp pelatihan elit dan menuju ke limit skyscraper untuk menjemput Luo Feng. Dalam bahasa Mandarin, T-Rex, secara harfiah berarti, naga yang meledak-ledak mengamuk. Jadi, T-Rex masih memiliki kata, naga, di dalamnya.